Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang basic kriptografi. Sebelum kita mempelajari kriptografi, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang ada di dalam kriptografi. Yang pertama, kriptografi itu sendiri. Kriptografi adalah penulisan tulisan rahasia atau mengkodekan satu tulisan ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca. Kemudian ada istilah cryptanalysis, yaitu proses untuk mengartikan pesan yang tersembunyi atau kode tersebut ke dalam tulisan yang dapat dibaca. Juga ada istilah encrypt dan decrypt, atau di dalam bahasa Indonesianya enkripsi dan dekripsi. Encrypt atau enkripsi adalah proses menyamarkan teks dari plain text menjadi ciphertext. Kemudian decrypt adalah kebalikannya, yaitu proses mengembalikan atau mengartikan ciphertext menjadi plain text dari teks yang tidak dapat dibaca menjadi teks asli. Plain text sendiri adalah teks asli yang dapat langsung dibaca, sementara ciphertext yaitu teks yang sudah dikodekan sehingga tidak bisa langsung dibaca. Tujuan dilakukan kriptografi adalah untuk melindungi pesan yang dikirim. Ada 3 jenis serangan kriptografi. Yang pertama, ciphertext only tag. Nah, pada bentuk serangan ini, penyerang dapat membaca sebagian dari ciphertext, artinya dia menerima pesan berupa ciphertext, dan penyerang ini harus melakukan cryptanalysis dulu agar bisa mendapatkan plain text-nya. Kemudian bentuk serangan yang kedua yaitu plain text attack. Di sini penyerang akan mendapatkan isi teks asli atau sebagian dari teks asli. Kemudian yang ketiga ada brute force attack. Pada penyerangan ini, penyerang akan memasukkan setiap kombinasi tombol di keyboard, kombinasi huruf, angka, dan karakter non-alfanumerik sebagai kunci agar dapat mendekripsi ciphertext menjadi plain text. Ada 3 jenis cipher ya, yang merupakan basic kriptografi, yaitu substitution cipher, kemudian transposition cipher, dan product cipher. Substitution cipher dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang simple dan polyalphabetic. Kita akan bahas ini satu persatu, dimulai dari substitution cipher yang simple. Nah, di sini sudah ada contoh berupa plain text ya, yang akan nanti kita enkripsi menjadi ciphertext. Di sini sudah ada kolom plain text A sampai Z. Nah, untuk kunci, apabila kita memasukkan kunci shift 6, artinya kita akan menggeser karakter urutan abjad ini sebanyak 6 kali. Kita akan geser sebanyak 6 kali, mulai dari A, 1 kali ke B, 2 kali ke C, 3 kali ke D, 4 kali ke E, 5 kali ke F, 6 kali ke G. Maka untuk ciphertext-nya kita akan mulai dari huruf G. G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, sampai Z, maka kita akan ulangi lagi mulai dari A. Sehingga berakhirnya di huruf F. Nah, ini menjadi acuan kita untuk mengenkripsi plain text kita menjadi ciphertext. Nah, jadi cara mengonversinya pertama kita lihat di sini sudah ada satu pesan plain text ini yang akan kita enkripsi atau kita kodekan. Pesannya jadilah dirimu sendiri. Nah, mulai dari huruf J. J, plain text-nya J. Artinya kita melihat plain text J, ini harus kita ubah menjadi ciphertext apa. Kita lihat ke bagian bawahnya. J kita ubah menjadi P. Maka kita masukkan di bagian ciphertext J-nya menjadi P. Kemudian huruf A berubah menjadi G sesuai dengan tabel ini, A menjadi G. Maka selanjutnya kita masukkan huruf G. D menjadi J, I menjadi O, L menjadi R, A menjadi G, H menjadi N. Nah, untuk spasi ini tidak perlu kita hitung pada saat kita melakukan substitution, baik yang simple maupun polyalphabetic. Nah, untuk D berubah menjadi J, I menjadi O, R menjadi X, I menjadi O, M menjadi S, U menjadi A, lalu S menjadi Y, E menjadi K, N menjadi T, D menjadi J, I menjadi O,
R menjadi X, I menjadi O. Nah, artinya chipper teks kita sekarang, yang tadinya teksnya jadilah dirimu sendiri, berubah menjadi PGJORGN, JOXOSA, YKT, JOXO. Nah, untuk chipper teks ini tidak bisa dibaca langsung gitu. Jadi harus memiliki kuncinya dulu baru bisa dilakukan dekripsi. Artinya jika seseorang mengetahui kunci dari chipper teks ini, maka dia bisa mengkonversikan ini kembali menjadi bentuk plain text-nya. Jadi tinggal dikembalikan aja nih huruf P, dia lihat P-nya, kemudian diubah menjadi J, huruf G, dia cari, kemudian dia ubah menjadi A. Nah, sehingga dia akan kembali lagi ke bentuk plain text-nya. Nah, ini adalah bentuk substitution chipper yang paling simpel, yang sederhana, hanya menggeser karakter. Dan ini masih lebih mudah untuk dipecahkan. Lalu yang berikutnya, ada jenis substitution chipper juga, masih sama, simpel juga, masih simpel, tetapi dengan kuncinya yang sedikit berbeda. Ya, jadi kunci dari substitution chipper itu bisa bilangan positif, tapi bisa juga bilangan negatif. Nah, contoh yang kedua masih yang sama, kita menggunakan kuncinya yang berbeda, yaitu -2. Nah, kalau -2 artinya kita ambil saja dua karakter di belakang, yang terakhir. Ya, jadi kita mulai untuk chipper text-nya itu dimulai dari huruf Y, ya, karena Y adalah karakter kedua dari terakhir. Kita masukkan Y, Z, lalu kita mulai dari karakter pertama A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, sehingga berakhirnya itu di karakter X, karena Y dan Z sudah di awal. Nah, untuk melakukan enkripsi dari plain text menjadi chipper text, caranya sama. Kita cari plain text huruf J, kemudian kita lihat chipper text yang di bawahnya. Maka J berubah menjadi H, tinggal kita masukkan di kolomnya. J menjadi H, A menjadi Y, D menjadi B, lalu I menjadi G, L menjadi J, A menjadi Y, H menjadi F, D menjadi B, I menjadi G, R menjadi P, I menjadi G, M menjadi K, U menjadi S, S menjadi Q, E menjadi C, N menjadi L, D menjadi B, I menjadi G, R menjadi P, I menjadi G. Nah, maka hasilnya dengan kunci yang berbeda, chipper text-nya juga berbeda. Kalau yang tadi dengan shift 6 hasilnya menjadi seperti ini, PGJORGN, JOXOSA, YKT, JOXO. Sementara pada saat kita mengubah kuncinya menjadi -2, maka chipper text-nya menjadi seperti ini. Jadi berbeda hasilnya dengan kunci yang berbeda. Selanjutnya jenis substitution yang kedua yaitu substitution chipper polyalphabetic. Nah, ini sama sebenarnya substitution menggeser karakter juga, tetapi dengan membedakan kunci untuk karakter ke ganjil dan karakter ke genap. Jadi untuk mudahnya kita membagi key dan juga chippernya menjadi dua kelompok dulu, dua baris di sini. Ini untuk chipper yang ganjil, di sini untuk chipper yang genap. Nah, jadi bisa kita bedakan kuncinya untuk yang key, untuk yang ganjil dan juga yang genap. Dan ini harus dibedakan, karena kalau sama pasti hasilnya akan sama. Jadi dibedakan agar lebih sulit untuk dipecahkan. Nah, yang pertama misalnya untuk key ganjil, di sini shift 4 artinya kita geser 4 karakter. Dari A ke B 1 kali, B ke C 2 kali, C ke D 3 kali, D ke E 4 kali. Artinya karakternya kita mulai dari huruf E di sini. Mulai dari huruf E, F, G, H, dan seterusnya. Nah, sampai di Z, dia diulangi lagi dari huruf A. Jadi dia berakhir di karakter D. Nah, begitu juga untuk key yang genap. Jadi kita harus buatkan dulu chipper genapnya.
Nah, karena dia -1, artinya kita masukkan dulu satu karakter yang paling belakang itu ke depan, yaitu Z, kemudian diikuti dengan karakter sesuai abjad A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi berakhir di karakter Y. Nah, untuk karakter genap dan ganjil, ini kita harus pisahkan dulu. Jadi bisa dengan memberikan tanda. Misalnya di sini saya berikan tanda underline ya untuk setiap karakter yang ganjil. Jadi artinya agar supaya lebih memudahkan kita nanti pada saat kita mau mengenkripsi. Nah, untuk spasi ini juga tidak dihitung ya pada substitution cheaper, sehingga kalau yang terakhir ini adalah karakter ganjil, maka setelah spasi adalah karakter genap. Nah, yang setelahnya baru karakter ganjil lagi. Genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Nah, setelah kita memisahkan karakter ganjil dan karakter genap, nah selanjutnya untuk karakter yang digarisbawahi atau karakter yang keganjil, kita akan mengkonversikannya dari plain text ke ciphertext yang ganjil, yaitu di baris ketiga ini. Nah, untuk karakter yang tidak ada garis bawahnya, ini kita akan konversi dari plain text menjadi cipher yang genap, ya, yang di bawah di baris ke-5. Nah, jadi contoh di huruf J. J ini adalah karakter keganjil, maka kita akan mengkonversinya ke baris ketiga, yaitu J menjadi N. Nah, untuk A, karena A merupakan karakter kegenap, maka kita akan mengkonversinya dengan baris yang di bawah, baris yang kelima, yaitu baris di cipher genap. A kita ubah menjadi Z. Untuk D kita pakai karakter ganjil, H. I kita pakai karakter genap, yaitu H juga. Nah, untuk L kita pakai yang ganjil yaitu P, A genap berarti berubah menjadi Z, A genap Z, H ganjil L, D genap C, I ganjil M, R genap Q, I ganjil menjadi M genap menjadi L, U ganjil menjadi Y, S genap menjadi R, E ganjil menjadi I, N genap menjadi M, D ganjil menjadi H, I genap menjadi H, R ganjil menjadi V, I genap menjadi H. Nah, jadi ada kombinasi antara plain text ke ganjil dan ke genap. Nah, untuk jenis substitution ini, yang polyalphabetic ini, maka akan sedikit lebih sulit untuk memecahkan kuncinya, karena dia ada kombinasi dua kunci. Nah, selain itu, untuk teks-teks yang hurufnya berdampingan, jadi misalnya contoh di dalam bahasa Inggris book, B-O-O-K. Nah, kalau kita hanya menggunakan substitution cheaper, maka akan mudah menebak ini adalah huruf yang sama. Tetapi dengan adanya substitution cheaper polyalphabetic, maka lebih sulit menebaknya karena karakter kegenap dan keganjilnya itu berbeda untuk di enkripsinya. Nah, itu tujuannya kenapa dibuat substitution cheaper polyalphabetic. Oke, berikutnya ada jenis transposition cheaper. Nah, transposition cheaper ini adalah bentuk enkripsi yang mana kita menuliskan plain text dalam bentuk baris, lalu kemudian kita baca dalam bentuk kolom. Artinya kita tulis dia susun katanya secara mendatar, kita baca dalam urutan menurun. Nah, jadi sebagai contoh di sini sudah ada satu kalimat, jangan mengeluh, perbanyak bersyukur. Nah, yang perlu diperhatikan juga di dalam transposition cheaper ini akan diperhitungkan spasi. Jadi spasi juga kita masukkan di dalam enkripsi. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada. Nah, transposisi ini juga bisa kita tentukan jumlah kolomnya. Jadi bisa 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, dan seterusnya.
Di sini sebagai contoh saya akan mengambil transposisi 5 kolom. Nah, kita susun dulu plain text kita secara mendatar, mulai dari huruf C, A, N, G, A, N, kemudian spasi, artinya kita kosongkan satu sel, lalu kita lanjut untuk kata yang berikutnya, M, E, N, G, E, L, U, H. Nah, lalu kita kasih spasi, kosongkan satu sel, sambung lagi, P, E, R, B, A, N, Y, A, K, spasi lagi, kemudian tambahkan lagi kalimat kata yang terakhir, B, E, R, S, Y, U, K, U, R. Nah, ini kebetulan pas kolomnya. Jadi kalau misalnya barisnya kurang, ini bisa ditambahkan lagi baris ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan kolom seperti ini, yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan CyperText itu adalah dengan membaca teks yang ada di atas secara menurun, yaitu dimulai dari kolom yang pertama ke bawah, yaitu J, N, G, spasi, A, spasi, Y, A, lalu spasi, E, P, N, B, U, N, M, L, E, Y, E, K, G, E, U, R, A, R, U, A, N, H, B, K, S, R. Nah, di sini kita sudah mendapatkan CyperText kita, ya. Nah, yang mana hurufnya ini seperti diacak saja, ya. Jadi seperti diacak karena dia ditulis secara mendatar, kemudian dia dibaca secara menurun. Hurufnya tetap ini saja. Nah, jadi di plain text dari transposition Cyper ini, di plain text-nya jangan mengeluh, perbanyak bersyukur. Setelah dia di enkripsi menggunakan transposition Cyper, maka didapatlah CyperText-nya seperti yang ada di bawah ini. Lalu yang terakhir yaitu adalah product Cyper. Product Cyper ini adalah gabungan antara substitution Cyper dengan transposition Cyper, yang mana plain text ini akan diubah dulu ke CyperText dengan menggunakan substitution Cyper. Lalu setelah hasil yang didapatkan dari substitution Cyper akan ditransposisi lagi, ya, ditransposisi ke dalam kolom. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada plain text-nya, hidup ini indah sekali, dan sudah ada key-nya untuk substitution, yaitu shift 7. Shift 7 artinya kita geser 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita mulai dari huruf H. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lalu kita mulai lagi dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, artinya 7 karakter yang di depan ini akan pindah ke belakang. Nah, setelah itu kita lakukan enkripsi tadi dari plain text-nya menjadi CyperText. Huruf H berubah menjadi O, I menjadi P, D menjadi K, U jadi B, P jadi W, I jadi P, N jadi U, I jadi P, I lagi jadi P, N lagi jadi U, D jadi K, A jadi H, H jadi O, S jadi Z, E jadi L, K jadi R, A jadi H, L jadi S, lalu I jadi P. Nah, kita sudah mendapatkan CyperText dari proses substitution simple-nya. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan hasil dari CyperText ini ke dalam tabel yang ada di bawah.
Kita masukkan secara mendatar, yaitu O, P, K, B, W, lalu spasi, kosongkan satu sel, P, U, P, kosongkan satu sel, P, U, K, H, O, kosongkan satu sel untuk spasi, lalu Z, L, R, H, S, P. Nah, setelah kita mendapatkan tabel ini, lalu kita baca dalam bentuk menurun, yaitu dimulai dari huruf O, spasi, P, spasi, S, P, P, U, Z, P, K, U, K, L, spasi, B, P, H, R, spasi, W, spasi, OH. Nah, berikut adalah hasil dari produk chipper. Nah, untuk jenis chipper ini lebih sulit untuk dilakukan peretasan atau untuk mengembalikan ke plain text-nya itu lebih sulit karena dia melewati proses 2 kali, yaitu setelah di substitution chipper, kemudian dia juga dilakukan transposition chipper. Nah, jadi lebih aman lagi gitu. Nah, ini adalah tadi contoh-contoh untuk bagaimana kita melakukan basic kriptografi, cukup mudah dan menarik. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas algoritma-algoritma yang untuk kriptografi ini. Baik, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.